Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berhari Minggu, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada pagi hari yang indah ini, saya kembali mengajak kita untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Namun, sebagai umat yang beriman, marilah kita mengawali semua kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas rahmat kehidupan yang masih kami nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami. Sekarang kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya hadirlah, tuntun, bimbing kami, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu, melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan maka kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam diri ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita, murid-muridnya, mengajak kita, anak-anaknya, untuk menjadi manusia yang berkualitas. Ukuran hidup berkualitas itu macam apa? Cukupkah kualitas hidup seseorang hanya dinilai
dari sikap baiknya? Jawabannya tidak, sahabat. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini bersabda, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Sabda Tuhan ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dengan dan dalam kasih pengampunan dan dalam kemurahan hati. Kita semua diajak untuk menolak macam-macam bentuk balas dendam maupun kebencian. Dengan kata lain, kita diajak untuk mengembangkan spiritualitas kasih. Inilah prasyarat menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Kita tidak cukup hanya mengembangkan cinta kasih, tetapi juga harus menjadi manusia yang murah hati. Berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan adalah wujud konkret dari kemurahan hati. Mengembangkan cinta kasih, bersikap murah hati adalah nilai-nilai yang terus kita kembangkan sampai menghasilkan buah. Disinilah letaknya bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita diajak tidak sekedar baik, tetapi juga harus berbuat kasih penuh kemurahan hati. Dasar dari kasih dan kemurahan hati adalah Yesus Kristus sendiri. Ia rela mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Atas dasar kasih dan kemurahan hati Allah itulah kita juga dituntut untuk menjadi manusia yang penuh dengan kasih dan murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu murah hati adanya. Maka menjadi pengikut Kristus harus mempunyai nilai lebih. Menjadi orang Katolik tidak cukup hanya baik, tetapi harus mampu mewujudkan kebaikan dengan dasar kasih dan kemurahan hati. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu adalah sumber kehidupan. Firman-Mu adalah dasar pijakan bagi kami semua. Kini kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami mampu mengasihi musuh kami semua. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.